Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya untuk menyampaikan firman pada hari ini, dan sebelumnya saya membuka masker ya. Tabea semuanya, selamat baku dapa di dalam pertemuan ini, pertemuan yang luar biasa. Saya Pendeta David Walewangko berterima kasih sekali kepada DPW K3 Jawa Barat, khususnya panitia penyelenggaraan Natal dan kunci tahun pada saat ini yang mempercayakan kami untuk membagikan pesan Natal di tengah-tengah kerukunan kita pada saat ini. Mungkin saya awali dulu, alangkah baiknya kalau saya dikenal, mungkin lebih disayang, kira-kira begitu. Tadi saya sudah perkenalkan, nama saya David Walewangko. Saya melayani pekerjaan Tuhan ada percayakan di kota Cirebon, dan memang kami dalam proses sedang juga untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan Kawanua meliputi di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kegiatan-kegiatan kami Kawanua di sana juga boleh berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan kalau hari ini satu momen yang luar biasa, kita berdoa bersama-sama sehingga kita boleh bersama-sama di dalam kerukunan Kawanua ini kita semakin melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kalau mungkin saya pakai bahasa tanah, po'o semua ya. Saya yakin sebagian besar dari kita tahu apa arti po'o. Po'o itu adalah saudara-saudara ya, tamang-tamang semua, sahabat-sahabat semua di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini dengan satu kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama, bersyukur bersama dengan tema pertemuan ini. Di sini saya diberikan tema yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Luar biasa, ada cinta dan kasih yang menggerakkan persaudaraan. Nah, ada subtema juga yang barangkali jarang kita dengar, tetapi mari kita mau mendengarnya lagi, disebut dengan Mas Sawang-sawangan. Artinya mari torang baku-baku bantu. Maleo-leosan, artinya mari torang baku-baku bae. Matombo-tombolan, torang baku dukung, baku tulung satu dengan yang lain. Mai lelelekan, atau mungkin kalau tidak salah baku-baku lia, ya, baku perhatikan bukan untuk saling mencari kelemahan, tetapi lia akang dulu ke sana tuh tamang, barangkali butuh pertolongan, kira-kira begitu. Dan terakhir di sini subtemanya itu woma esaan wayah, artinya kong torang bersatu bersama-sama. Puji Tuhan, ini sungguh luar biasa karena memang kita adalah warga masyarakat Kawanua. Saya sendiri lahir besar di Sonder, Kecamatan Sonder di Minahasa, dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saat ini melayani Tuhan di Jawa Barat juga. Sekalipun kita jauh dari tempat kita berasal, mungkin sebagian besar ada yang memang sudah lama di Jawa Barat atau yang lahir di Jawa Barat, tetapi itu tidak mengubah bahwa kita adalah satu keluarga bersama-sama sebagai Kawanua. Izinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai pesan Natal pada kesempatan siang hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Dikatakan demikian,
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang percaya pada waktu itu. Dan jemaat-jemaat yang dimaksudkan ini adalah jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat, jauh dari tempat kelahiran mereka, jauh dari tempat di mana mereka berasal. Tetapi Rasul Petrus tahu bahwa mereka membutuhkan firman, dan firman ini mengajak untuk orang-orang percaya pada saat itu untuk tetap memelihara kasih persaudaraan. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Kalau di gadget Bapak Ibu semua, kalau ada Alkitabnya, di situ ada juga kita bisa baca dalam versi yang berbeda. Firman Allah yang hidup di sini lebih gampang dimengerti kata-katanya atau kalimatnya. Dikatakan, sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sekarang atau hari ini, karena firman Tuhan tidak berlaku pada tempo dulu saja, tapi firman Tuhan setiap kali kita baca berlaku juga pada hari ini. Tetapi sekarang kita sudah memiliki kasih sejati itu. Sebab pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, kepada Kristus yang menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika kita sudah memiliki kasih, itu sebenarnya secara rohani kita sudah dibersihkan. Hati kita, jiwa kita ini sudah jiwa yang bersih dan siap untuk melayani, siap untuk mengamalkan kasih itu. Dan kasih seperti apa dikatakan? Jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Musuh dari kasih persaudaraan adalah mementingkan diri sendiri dan kebencian. Dan dia tandaskan lagi, jadi berusahalah supaya saudara-saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah satu firman untuk kita. Namun pertanyaannya, pada hari ini kita boleh ambil waktu untuk merenungkan. Sudah seberapa jauh atau sudah seberapa mampu kita mengaktualisasikan kasih ini kepada orang lain? Seringkali kasih kita ini tidak dapat diaktualisasikan dengan baik. Dan memang banyak cara manusia, banyak cara orang untuk melakukan kebaikan dengan kasih. Namun seringkali gagal. Mohon maaf bicara, jangankan di dalam pertemanan, tetapi dalam hubungan suami istri. Dalam hubungan pernikahan seringkali bahkan miris buat kita sebagai orang percaya mendengar ada begitu banyak hubungan cinta kasih pasangan suami istri berakhir di meja perceraian. Kenapa? Apa penyebabnya? Kita gagal. Kemungkinan besar itu dilakukan bertumpu pada kekuatan kasih manusia. Kita mencari cara, kita berusaha dengan kemampuan kita dan akhirnya kita gagal. Berawal dari cinta, berakhir dengan kekecewaan. Berawal dengan kasih sayang, berakhir dengan kebencian, keputusasaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tema Natal, saya yakin ini juga tema Natal yang kita sama-sama sudah dengar berkali-kali, karena ini tema Natal diambil dari PGI secara sentral dari pusat. Kenapa kita sering gagal? Pertanyaannya kenapa? Yesus sendiri sudah berkata di dalam Matius 24 ayat 12 bahwa pada hari-hari yang terakhir kedurhakaan atau kehidupan dunia ini semakin tidak lebih baik sebenarnya. Dan dikatakan maka kasih banyak orang menjadi dingin. Kasih banyak orang menjadi dingin atau kasih manusia menjadi dingin.
Ternyata kasih manusia yang saya katakan tadi, apa penyebabnya? Mungkin kalau kita mau melihat lagi, kita lebih banyak bertumpu atau berdasarkan dari kekuatan kita untuk mengasihi. Sehingga kekuatan kita lah yang kita lakukan dan akhirnya kita gagal. Tetapi pada hari ini, di hari di mana kita berkumpul dalam kerukunan keluarga Kawanua, kita mau memaknai dan mau mencoba untuk melihat apa yang dapat kita dapatkan dari kasih ini. Bagaimana cara kerja kasih yang sejati? Bagaimana kasih Kristus itu bisa menggerakkan persaudaraan kita? Ya saudara, ini penting. Dunia sedang diwarnai oleh banyak hal yang luar biasa. Perubahan budaya yang luar biasa. 10 tahun terakhir, mungkin 15-20 tahun lalu kalau torang pergi di rumah makang. Kontorang makang misalnya sekeluarga, suami, istri, ayah dan ibu dan anak-anak berkumpul makan, pasti bisa ngobrol lebih banyak, bisa interaksi lebih banyak, pandang-pandangan, bercerita. Tetapi sekarang coba perhatikan, yang orang lakukan betul masih bercerita, tetapi lebih banyak kita sibuk dengan gadget kita sendiri, bukan? Kemajuan teknologi mengubah budaya kita. Seringkali banyak orang yang tersakiti, merasa tidak diterima, merasa ditolak oleh karena budaya yang mulai bergeser. Walaupun bukan berarti alat yang kita gunakan itu tidak berguna. Tinggal kesadaran dari kita bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Bagaimana ada kasih sejati itu tetap bergelora, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Yesus mengatakan bahwa kasih banyak orang, kasih manusia menjadi dingin. Kenapa bisa menjadi dingin? Tadi saya katakan bahwa karena kemungkinan besar dari kita melakukannya dengan kekuatan dari diri sendiri. Oleh karena itu, melalui Natal pada hari ini, atau kunci tahun kerukunan kita bersama, hanya kasih Tuhan yang dapat menggerakkan kasih sejati, cinta kasih itu dalam persaudaraan kita. Amin. Hanya kasih Tuhan. Kenapa saya katakan kasih Tuhan? Saya punya 3 alasan. Yang pertama, kasih Tuhan adalah pusat dan sumber kehidupan manusia. Kalau tidak ada kasih Tuhan, gak ada kehidupan, saudara. Eksistensi alam semesta, eksistensi kita sebagai manusia yang diciptakan itu diawali karena diawali oleh kasih Allah, kasih Tuhan. Kalau kita boleh bertanya sedikit, keluar mungkin dari pemikiran-pemikiran kita yang biasanya kita bertanya, untuk apa Tuhan menciptakan semuanya ini? Untuk apa Tuhan menciptakan alam semesta ini? Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan kurang kerjaan sehingga dia membuat semacam mainan atau benda-benda atau makhluk-makhluk tertentu? Saya percaya tidak. Tapi dia punya rencana. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, sesungguhnya dia ingin mengekspresikan kasihnya kepada makhluk ciptaannya yang termulia, yaitu orang semua, manusia. Kalau kita melihat keindahan di alam semesta ini, katakanlah di bumi ini atau di sekitar kita, kita melihat gunung, pohon dan semuanya, wah luar biasa. Sesungguhnya bukan itu fokus Tuhan yang utama, tapi fokus Tuhan yang utama, dia ingin mengekspresikan kasihnya kepada makhluk yang termulia yang pernah dia ciptakan, yaitu manusia. Siapa itu manusia? Saya dan saudara. Jadi kenapa hanya kasih Tuhan yang bisa menggerakkan kasih persaudaraan? Kita melihat bahwa karena kasih Tuhan adalah pusat kehidupan. Ada lagu lama, kalau saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat pernah dengar lagu rohani ini, lagu lama. Kalau bukan kasih, lautan kering, ada lagu itu. Dan kalau bukan kasih,
langit tak berbintang. Itu memang cuma syair, tetapi itu mengandung makna yang dalam. Sesungguhnya keberadaan kita hari ini itu semua dilandasi atau didasari oleh karena kasih Tuhan. Sehingga kalau kita mau coba untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kasih ini kepada saudara-saudara yang lain. Jangan cari di tempat lain, tapi temukan itu hanya di dalam kebesaran Tuhan sendiri. Karena Tuhan kita adalah kasih. Amin. Hal yang kedua, alasan yang kedua, kasih yang sejati ini bukan datangnya dari manusia. Kasih yang sejati bukan tercipta dengan sendirinya. Tapi kasih yang sejati ini adalah Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa God is love dalam bahasa Inggris. Dalam 1 Yohanes pasal 4 kita mulai membaca ayat-ayat 17, 18 dan seterusnya. Allah adalah kasih. God is love. Saya mengartikan bahwa Allah tidak memiliki kasih. Tetapi Allah itu sendiri yang adalah kasih. Dalam pengertian saya begini Bapak Ibu. Saya mengatakan Allah itu tidak memiliki kasih. Allah itu bukan memiliki kasih, artinya seperti sebuah benda yang dia miliki. Sehingga itu bisa terpisah kapanpun dengan dia. Misalnya saya memiliki Bible ini. Bapak Ibu memiliki HP. Satu waktu mungkin HP itu bisa hilang dan seterusnya. Betul milik kita. Tetapi bukan inti dari kehidupan kita. Tetapi kasih itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain bahwa di dalam kasih itulah sesungguhnya kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Karena Allah itu adalah kasih. Kasih Allah ini luar biasa. Kasih Allah mengalahkan ketakutan. Nah, persoalan kita untuk membangun persaudaraan ini, iblis tahu, si jahat tahu, dia berusaha untuk mengintimidasi kita dengan kejadian-kejadian masa lalu atau mungkin dengan asumsi kita kepada seseorang walaupun itu saudara kita dan kita tidak mau untuk melakukan sebuah implementasi kasih. Kita tidak mau untuk mendekatkan diri kepada orang lain. Kenapa? Karena ada ketakutan. Ada banyak orang tidak mau bersekutu seperti kita pada siang hari ini. Ada banyak orang tidak mau hidup dengan orang yang lain. Karena apa? Takut disakiti. Ada banyak, mungkin suami dan istri yang sedang dalam masalah, bahkan sedang menuju tadi saya katakan tadi perceraian dan sebagainya. Terus mau berusaha dirujukan tetapi gak mau lagi karena ada ketakutan. Dan secara umum sesungguhnya lawan dari kasih adalah ketakutan. Inilah yang membuat seringkali apa yang kita coba bangun dalam kerukunan kita bersama-sama. Saya sendiri adalah juga dipercayakan oleh teman-teman di wilayah Cirebon sebagai ketua Kawanua. Dan saya melihat di dalam perkembangan sebelum pandemi dan sesudah di masa pandemi ini apalagi. Semua orang hampir teman-teman banyak yang mengalami ketakutan. Diajak, aduh kita nih mau habis karena ada saudara yang lain yang mungkin aduh kita dulu kok pernah bermasalah, kita aduh nanti takut kecewa lagi, takut sakit hati lagi. Ini seringkali menghalangi kita untuk melakukan sebuah kerukunan atau kerukunan yang bukan sekedar kata tetapi benar-benar rukun. Karena ada ketakutan. Tetapi Alkitab menjawab untuk kita semua bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Dan kasih yang sempurna di 1 Yohanes 4 itu dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa kita bisa melenyapkan ketakutan dengan kasih? Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Dia hidup dan Dia adalah kasih. Dan kasih ini Dia tidak hanya berada di atas sana yang terlalu jauh untuk kita jangkau. Tetapi sesungguhnya kasih itu sudah datang untuk kita semuanya. Apa itu Natal bagi kita? Natal adalah Tuhan yang turun untuk saudara. Bukan saudara atau saya yang berusaha untuk mencari Tuhan. Tuhan sendiri yang adalah penguasa, Dia Maha Kuasa, Dia adalah kasih, Dia yang turun dengan tujuan untuk mengasihi kita dengan sungguh-sungguh.
Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Namun seringkali ketakutan itu datang. Ada banyak ketakutan dan Alkitab sudah mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ada banyak ketakutan yang mungkin ada dalam pikiran kita. Takut untuk berbaikan dengan torang pe birman, torang pe ke saudara yang lain, torang pe satu, kalau di gereja kolom, satu dan sebagainya. Banyak hal yang bisa menakuti kita. Tetapi kalau ada kasih Tuhan, maka kasih Tuhan mampu untuk membuat kita berani. Berani untuk apa? Berani untuk tetap mengasihi. Mampu untuk berani mengampuni, memaafkan. Saya percaya bahwa kalau saya bisa memaafkan orang lain dengan tulus dan ikhlas, itu bukan karena saya bisa. Itu karena saya memandang Yesus yang sudah mengampuni saya dan bahkan tanpa syarat. Demikian juga kita bisa mengampuni, bisa menerima saudara-saudara kita yang lain menjadi satu dengan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Bukankah itu tujuan Natal Tuhan datang? Bukan hanya untuk mengasihi satu golongan, satu suku, satu ras, atau satu daerah tertentu. No. Kita pun kalau disebut K3 di sini bukan berarti kita menjadi kumpulan yang eksklusif. Tapi biarlah K3 ini bisa memancarkan kasih yang sejati kepada semua orang. Tadi saya datang lebih awal dan saya sangat bersyukur sekali karena paling tidak bisa berkenalan, mengobrol dengan teman-teman. Dan saya tadi melihat ada teman-teman kita juga dari, mohon maaf mungkin dari Muslim, tidak sekeyakinan, bukan Nasrani, tetapi kalau kita bisa bersama-sama, inilah pekerjaan kasih dari Tuhan untuk kita semuanya. Jangan ada ketakutan di dalam kasih. Waktu orang mau bangun, anggaplah ini sebagai momen start awal di tahun 2022, kita membangun kehidupan kita, baik dalam kerukunan dan sebagainya. Mari, pegang, percaya bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saya mau tekankan sedikit lagi. Kenapa saya yakin bahwa hanya kasih Tuhan yang bisa menggerakkan kasih persaudaraan. Tadi saya katakan kasih itu tidak lagi bertengger di atas sana terlalu jauh. Tapi kasih itu sudah ada di dalam hidup kita. Tadi 1 Petrus berkata bahwa kamu telah memiliki kasih. Seringkali iblis melupakan, membuat kita lupa bahwa kita tuh tidak memiliki kasih. Iblis membuat kita kabur sehingga kita sulit untuk memaafkan, sulit untuk menerima orang lain. Padahal sesungguhnya waktu kita percaya menerima keselamatan melalui Putra Tunggal Allah Bapa, yaitu Yeshua Masiah atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus, sesungguhnya kita semua sudah memiliki kasih itu. Tapi sayangnya kita tidak sadar betapa luar biasanya kalau kasih itu bekerja dalam hidup kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri, kasih kita. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita sendiri yang kecewa, kita sendiri yang gagal, kita sendiri yang sakit hati. Tapi waktu kita memiliki kasih Tuhan. Karena Alkitab berkata, 1 Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, dan firman itu sudah menjadi manusia dan dia tinggal di dalam kita. Siapa dia? Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah kasih. Dia tinggal dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, kenapa hanya kasih yang bisa menggerakkan persaudaraan kita? Karena ternyata kasih, love is never fail. Kasih tidak pernah gagal. Amin. 1 Korintus pasal 8 ayat 13. Ya. Semuanya boleh berubah, tetapi kasih tidak pernah gagal. Bapak Ibu, ini bukan masalah, bukan hanya berbicara sebuah karakter. Kasih itu bukan karakter menurut saya secara rohani. Orang yang mengasihi itu bukan sekedar sifat, tetapi kalau kita mau mengerti secara lebih dalam, kasih itu adalah pribadi yang tinggal di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau dia tinggal di dalam hidup kita, dia mau kasih kita ini bisa terimplementasi. Makanya selalu dianalogikan kita seperti apa? Ranting, dia adalah pokok dan tujuan ranting untuk apa? Supaya berbuah. Kasih kita berbuah bagi orang lain.
Kedengarannya sepertinya ini terlalu idealis, tetapi sesungguhnya ini sederhana. Persoalannya kita percaya atau tidak. Pada saat kita percaya bahwa Tuhan adalah kasih tinggal di dalam kita, kita tidak perlu berupaya untuk bagaimana cara mengasihi orang. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Ketika dia mengalir dengan sendirinya, maka kasih dari Tuhan itu akan menggerakkan kehidupan kita. Tidak hanya di kerukunan kawanua, tetapi masuk dalam kehidupan kita bahkan yang paling pribadi. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan sesama pelayan, hubungan sama rekan bisnis, siapapun, tidak pandang bulu. Dia seiman atau tidak seiman. Kita tidak melihat persaudaraan kita karena seiman saja, bukan? Tetapi kita melihat karena mereka juga adalah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah panggilan kita. Sehingga bagaimana kita dapat menerapkan kasih sejati ini? Kasih Tuhan itu bersifat universal. Sangat universal, umum. Untuk segala makhluk ciptaannya. Namun hal ini tidak cukup. Kalau kita cuma memandang secara universal bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Izinkan saya mengatakan ini. Hanya dengan melalui karya penebusan. Hanya dengan melalui kita percaya melalui Yesus Kristus, maka kasih yang saya ceritakan tadi, kasih yang saya sampaikan tadi, yaitu kasih dari Tuhan, cinta kasih ini dapat beroperasi dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan menjadi personal, menjadi pribadi dalam hidup kita. Dan kita akan dapat merasakan dan mengalaminya. Rasul Paulus menyampaikan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa dalam, betapa panjang, betapa tinggi dan lebarnya kasih itu. Luar biasa saudara. Betapa panjang, tinggi, dalam dan lebar. Itu dimensi yang luar biasa. Tidak terukur. Itu bukan kasih saya dan saudara, kemampuan kita, tapi itu adalah kasih Tuhan. Dan itulah yang kita boleh mau rasakan, kita boleh mau terima setiap waktu, setiap saat, biar kasih itu memenuhi kita. Sehingga kalau itu kita sudah pahami, kita sudah dapatkan, kita sudah miliki seperti kata 1 Petrus tadi, maka cinta kasih Kristus itu akan nyata bagi semua orang melalui hidup kita. Kenapa? Karena cinta kasih Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih-Nya melampaui batasan-batasan. Kasih-Nya melampaui batasan sosial, batasan gender, masyarakat, apapun. Karena Tuhan mengasihi. Ingat lagu sekolah minggu, Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, merah, kuning, jingga, orange dan sebagainya. It doesn't matter, gak peduli. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi untuk saudara dan saya mengalami kasih-Nya lebih lagi. Mari kita percaya kepadanya. Karena dia tinggal di dalam hidup kita. Cinta kasih inilah yang kita kenal dengan kasih agape. Cinta tanpa syarat. Itu yang Tuhan berikan untuk kita. Dan Tuhan mau kita melakukannya. Saya yakin memang ini bukan hal yang mudah. Tetapi waktu kita percaya, dia akan memampukan kita melakukannya. Kita banyak mendengar kesaksian. Ada orang yang dianiaya, dibunuh, menderita luar biasa. Tetapi dia tetap bisa memaafkan orang yang menganiaya dia. Itu bukan kekuatan dari orang itu, tetapi itu adalah kasih agape yang bekerja di dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kasih Kristus, dengan cinta Kristus, kasih Kristus ini, doa saya, warga Kawanua, K3 Jawa Barat, dan kita semuanya akan dapat menjadi sulu kasih atau terang pelita kasih bagi lingkungan di sekitarnya. Karena kasih yang sejati tidak pandang bulu. Sekali lagi, tidak pandang bulu, tidak mandang kasta, suku, ras, golongan, maupun agama. Kasih itu hanya ada di dalam Kristus, di mana melalui hidup kita, kasih itu boleh dinyatakan bagi semua orang. Dan kita menjadi pribadi-pribadi atau kumpulan, katakanlah kita komunitas, tapi kita bukan eksklusif, kita inklusif. Supaya apa? Kasih Tuhan dapat dirasakan oleh semua orang. Semua orang. Doa saya juga pada siang hari ini di pesan Natal, momen Natal dan kunci tahun ini. Mari jangan andalkan kasih manusia terbatas. Sebaliknya malah kita akan sakit hati, seringkali kecewa. Tapi mari kita
menerima kasih dari Tuhan, itulah kasih yang akan menggerakkan persaudaraan kita. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada konflik, bukan berarti tidak ada persoalan-persoalan. Tapi justru melalui persoalan itu, kasih dari Tuhan itu dapat kita terapkan kepada orang lain. Dengan hal apa? Mudah untuk memaafkan orang lain, tidak mudah juga untuk menghakimi orang lain. Bisa menerima siapapun, tidak prejudis, tidak menghakimi orang sebelum waktunya. Seringkali kita melihat casingnya, wah ini orang begini, enggak. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita akan selalu melihat bahwa semua orang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan siang hari ini, pesan Natal, boleh menjadi berkat bagi kita. Sehingga bukan sekedar tema dan subtema, ma sawa-sawangan, ma leo-leosan, ma tombo-tombolan, ma lelelekan, wo ma esaan waya. Itulah ciri khas daripada Kawanua, keluarga Kawanua di Jawa Barat dan di Indonesia, bahkan sampai dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tabea, Shalom, Ayur Waya, Ayur, marilah kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu ya Tuhan Allah. Perayaan Natal dan kunci tahun di tahun 2021 dan dilaksanakan di bulan Januari di tahun 2022 ini, hari Sabtu di Gedung Teater Taman Budaya Jawa Barat. Kami mengucap syukur karena Allah hadir, sehingga kerukunan keluarga Kawanua boleh ada bersama dalam persekutuan ibadah, perayaan Natal dan kunci tahun, bahkan juga kemeriahan dengan sedi budaya Tanah Minahasa, lewat kulintang katreli, tari lenso, bahkan tarian maengket akan mewarnai acara di tempat ini. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa, diberkatilah kerukunan keluarga Kawanua Jawa Barat, bahkan seluruh tamu undangan, panitia pelaksana, di dalamnya ketua Bapak Victor Octavian Patirani, bahkan semua yang telah menopang kegiatan dan pelaksanaan ini, diberkati di dalam nama Yesus, baik grup Bapontar, Maestro, bahkan semua pelayanan keterlibatan Kawanua Jawa Barat, diberkatilah oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati DPP, DPW, DPC, dan koordinator wilayah Kawanua yang Tuhan hadirkan di Indonesia ini, bahkan secara khusus Jawa Barat. Kami membawa di dalam doa
Ketua DPW, Bapak KM Yakob, Tuhan mengatasi segala kelemahannya secara fisik di dalam nama Yesus. Engkau tahu kerinduannya untuk hadir bersama dalam acara Natal dan kunci tahun ini. Engkau berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini, Bapak KM Yakob, sebagai pemimpin kami, pemimpin Kawanua Jawa Barat, bahkan beri pemulihan bagi semua sahabat orang-orang Kawanua di Jawa Barat, termasuk Bapak Ari Yakob, bahkan juga di daerah Depok Bapak Serli Sumele. Kami menaruh mereka sekalian yang sakit dan butuh pemulihan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kehadiran semua di tempat ini. Engkau tahu gumul kami di masa pandemi ini. Tuhan berkati Indonesia. Berkati tanah yang kami rindukan, Sulawesi Utara, tanah Minahasa. Biarlah perjumpaan kasih di tempat ini, maesa-esaan, maleo-leosan, magenang-genangan, malinga-lingaan, masawa-sawangan, matombol-tombolan. Baku bae, baku bantu, baku tolong, baku ingat, baku sayang, baku dengar, mewarnai perjalanan kerukunan Kawanua Jawa Barat. Terima kasih banyak Tuhan untuk Natal ini. Terima kasih untuk kunci tahun ini. Kami akan melangkah di tahun 2022 dengan kasih persaudaraan. Kami akan berjuang bersama dengan Allah, menciptakan kerukunan di Jawa Barat ini. Kami orang Minahasa, orang Sulawesi Utara yang Tuhan bawa di Jawa Barat. Tuhan berkatilah kami, segala pekerjaan usaha pelayanan kami, dan kerinduan semua kami, orang-orang Minahasa, perantau pejuang di Jawa Barat. Kami yakin Tuhan dengan tuntunan Allah, kami akan menikmati pemberkatan dari sorga. Diberkati pembina, penasehat kami, Bapak Rodi Tinggogoy, bahkan semua sesepuh tua-tua kami, Pak Kumto dan semua yang telah memberi diri dalam pelayanan, persiapan sehingga pelaksanaan ini bisa terjadi. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Semua yang telah melaksanakan pelayanan ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, hamba-Mu. Pendeta David Walewangko, sarjana teologia. Pelayanan hanya hari ini untuk warga Kawanua, Tuhan Engkau berkati. Pelayanan di Cirebon Tuhan berkati. Untuk umatnya dan untuk warga Kawanua Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Pemuji Tuhan berkati, pemain kulintang dan semuanya Tuhan. Kami percaya mereka yang datang di segala penjuru, di Jakarta bahkan di Jawa Barat ini dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuntun kami melangkah dalam kasih Tuhan. Kasih yang akan mengantar kami untuk hidup bersama, saling membantu, saling menolong. Kami akan baku-baku baik, baku-baku sayang selama-lamanya. Karena Tuhan kami penuh kasih sayang. Terpujilah Allah Bapa, curahkan berkat-berkat-Mu atas kami yang melimpah selamanya. Kami taruh hidup warga Kawanua, bahkan pemerintah di Jawa Barat. Kami percaya Bapa, kami akan bersama dalam menjalani kehidupan dengan Tuhan. Kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Diberkati gedung seni budaya Jawa Barat ini Tuhan. Berkati mereka telah menerima kami warga Kawanua, menjadikan tempat ini tempat di mana Tuhan dimuliakan, tempat di mana kami melestarikan seni budaya orang-orang Minahasa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan